Tapi gue setuju sih, maksudnya ya bagaimana kita memanage pikiran kita dengan apa yang kita dengar itu emang penting. Tapi ada juga kalanya kita juga membaca atau mengetahui apa sih yang akhirnya menjadi keresahan orang-orang, apalagi kita public figure kan. Gue kan pernah ngalamin tuh dulu masa dimana gue sulit banget untuk bisa menerima keadaan, gue dibully, dihujat, difitnah dan lain-lain. Gue belajar tentang akhirnya gue apa adanya menjadi seorang manusia. Itu bikin gue jadi ngejalanin segala sesuatu jadi lebih mudah. Karena memang pasti kan kita setiap orang punya strategi, cara berpikir, cara bersikap. Sekarang gini ya, kalau kita ngelihat keseluruhannya, hidup kita itu adalah benturan dari perspektif. Apa yang menurut kita baik, belum tentu menurut orang baik. Maka terjadi benturan. Itu yang menyebabkan pro kontra. Sekarang bagaimana kita menyikapinya aja kan. Kalau gue berteman beda Im. Lu mungkin tahu gue lah beberapa. Gue berteman gini Im. Salah gue bilang salah, benar gue bilang benar. Tapi bukan berarti gue ngejatuhin lu. Itu pertemanan buat gue. Sekarang gini, Im lu salah. Kemudian gue jatuhin lu di sosmed. Itu bukan gaya gue. Tapi gue akan panggil lu, gue duduk, yuk kita ngobrol. Im, masalahnya di mana Im? Kenapa? Karena kalau gue pakai cara yang kayak begitu, gue tidak sedang mengajarkan orang untuk menjadi dewasa. Terus solusinya apa? Tapi gue nggak mau berpikir kayak gitu. Gue selalu berpikir bahwa apapun yang menjadi keputusan orang itu adalah hak orang itu yang kita tidak boleh campuri dengan kita punya asumsi. Karena gue gak mau hidup dengan asumsi. Asumsi itu adalah sebuah fantasi atau imajinasi yang bisa menjerumuskan kita dalam masalah kehidupan. Dan gue gak pengen punya masalah kehidupan. Masalah gue udah banyak. Ngerti gak maksud gue? Gue pengen jalanin hidup gue dengan ringan. Kita seumuran. Dimana kalau kita ngejalanin hidup, kalau istilah gue nih, gue mau nyari duit berapa banyak sih? Yang gue mau cari apa seneng. Daripada gue pusing, mending gue minta maaf. Kalaupun gue minta maaf itu gak bisa diterima, ya sudah. Lu ngerti gak maksud gue? Gue pernah kok ngelakuin kesalahan juga. Dan kemudian gue minta maaf. Tapi kemudian orang mungkin ada yang terima atau enggak. Ya terserah, ya udah gak apa-apa gitu. Im, gue pernah minta ngomong sampai nangis-nangis. Sampai nangis-nangis untuk menyatakan kebenaran. Orang semua nunjuk tangan ke gue pembohong dan lain-lain. Lu tahu rasa kecewa gue, wah luar biasa. Sampai akhirnya gue belajar ilmu yang tinggi sekali itu dari Tuhan. Dimana akhirnya gue setuju, rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya sampai tidak ada lagi orang yang bisa merendahkanmu. Dan gue akhirnya berjalan di jalan itu. Dan gue akhirnya tahu bahwa kalau gue masih menyimpan rasa benar, keinginan benar, maka gue akan selalu salah. Jadi gue gak mau masalah benar salah lagi.